Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Tahsinul Qiraah, yakni Bapak Fikri Farihin MPDI, sekaligus teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Langsung saja, saya atas nama Irodatul Jannah, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dari kelas 7C di Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember. Baik, langsung saja. Saya di sini akan menjelaskan tentang marotibul qiraah. Apa saja pembahasannya? Yaitu yang pertama ada tahqiq dan ketentuannya, yang kedua ada tartil dan ketentuannya, yang ketiga ada had dan ketentuannya, yang terakhir yaitu tadwir dan ketentuannya. Baik, yang pertama yaitu saya akan membahas tentang tahqiq dan ketentuannya. Nah, sebelumnya itu definisi marotibul qiraah Quran di sini adalah tempo membaca Al-Quran. Nah, kita itu sering mendapati orang membaca Al-Quran dengan tempo yang berbeda-beda. Ada yang membacanya cepat, ada juga yang membacanya itu pelan, ada yang sedang, dan juga ada yang paling lambat. Nah, ada 4 tingkatan dalam membaca Al-Quran yang sudah disepakati oleh para ahli qiraat atau para ulama ilmu tajwid. Nah, 4 tempo membaca Al-Quran itu diantaranya yaitu yang pertama tahqiq dan ketentuannya. Adapun tahqiq adalah membaca Al-Quran lebih pelan dari tartil atau membacanya lambat dan perlahan-lahan. Nah, jadi tempo ini biasanya digunakan bagi orang yang sedang belajar membaca Al-Quran agar dapat melafalkan huruf beserta sifat-sifatnya. Itu adalah pengertian dari tahqiq. Nah, contoh bacaan dengan tingkatan tahqiq di sini adalah dari bacaan Syekh Mahmud Khalil Al-Husyari yang sudah tersebar rekamannya, atau Syekh Abdullah Ali Basfar versi mujawwad. Nah, termasuk dalam tingkatan tahqiq juga adalah bacaan yang biasa disandungkan oleh qori mu'ammar. Nah, membaca dengan pelan dan tenang maksudnya tidak tergesa-gesa namun tidak pula terseret-seret. Nah, huruf yang diucapkan itu biasanya satu persatu dengan jelas dan tepat menurut makhrajnya dan sifatnya. Nah, ukuran panjang pendeknya di sini terpelihara dengan baik serta berusaha mengerti kandung maknanya. Ketentuan tahqiq dalam membaca Al-Quran di sini adalah yang pertama, membaca Al-Quran dengan jelas dan teliti, memanjangkan ematnya, menegaskan hamzah, menyempurnakan harokat, melepas huruf secara tartil atau pelan-pelan, menjaga hukum-hukum tajwid, memberikan hak kepada setiap huruf, baik makhraj maupun sifatnya, yaitu yang terakhir mentadaburi maknanya. Itu adalah tentang tahqiq dan ketentuannya. Nah, adapun pembahasan yang kedua yaitu tentang tartil dan ketentuannya. Nah, jadi pengertian tartil di sini yaitu membaca Al-Quran dengan pelan dan tenang. Nah, setiap huruf yang diucapkan satu persatu itu dengan jelas dan tepat menurut makhraj dan sifat-sifatnya yang sesuai dengan hukum ilmu tajwid. Nah, untuk dapat membaca Al-Quran dengan tartil, seseorang itu perlu mengetahui huruf-huruf Al-Quran dan kaidah-kaidah membacanya yang baik, yaitu dengan tajwidnya. Nah, membaca Al-Quran dengan tartil sudah sangat dianjurkan sebagaimana yang diperintahkan Allah dalam firman-Nya, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Quran Surah Al-Muzammil ayat 4. Nah,
berikut ini adalah cara membaca Al-Quran dengan tartil, yaitu yang pertama, memahami hukum tajwid, yang kedua yaitu membaca setiap huruf sesuai makhraj. Yang ketiga, membaca dengan penuh penghayatan. Yang keempat yaitu memperjelas dan memperindah suara. Itu adalah cara membaca Al-Quran dengan tartil. Nah, adapun ketentuan tartil dalam membaca Al-Quran di sini yaitu membaca dengan perlahan-lahan, membaca dengan fasih, merasakan arti dan maksud dari ayat-ayat yang dibaca, terus memperjelas huruf dan harokatnya, dan yang terakhir yaitu menyerupai permukaan gigi yang rata dan tertata rapi. Itu adalah pembahasan tentang tartil dan ketentuannya. Nah, pembahasan yang ketiga yaitu tentang hadir dan ketentuannya. Nah, di sini pengertian hadir adalah membaca Al-Quran dengan cepat yang sesuai dengan kaidah-kaidah hukum ilmu tajwid. Nah, membacanya itu tetap tidak keluar dari hukum ilmu tajwid. Nah, hadir ini biasanya dipakai oleh mereka yang sudah menghafal Al-Quran agar dapat mengulang hafalan dalam tempo yang singkat. Nah, sebagaimana yang banyak kita jumpai pada acara tahlilan, yasinan, atau sholat tarawih, karena bacaan cepat yang keluar dari peraturan ini juga cenderung merusak ketentuan membaca Al-Quran, sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya tingkatan bacaan Al-Quran yang berikutnya itu adalah hadir, yaitu menurut pengertian bahasa, hadir adalah as-sur'ah atau cepat. Nah, adapun menurut istilah para ulama tajwid yang dimaksud dengan hadir adalah membaca cepat dengan tetap menjaga dan memperhatikan kaidah-kaidah tajwid dengan sangat berhati-hati. Nah, dan hendaknya kita sebagai seorang qori berhati-hati dari memotong huruf mat, menghilangkan suara gunnah, atau ikhtilas membaca sebagian harokat. Nah, contoh penerapan bacaan pada hadir di sini yaitu tingkatan membaca Al-Quran yang biasanya digunakan oleh para penghafal Al-Quran saat mengulang atau murajaah hafalan itu kebanyakan rata-rata satu juz diselesaikan hanya dalam tempo 20 menit atau kurang dari 20 menit. Itu adalah pengertian hadir. Adapun untuk ketentuan hadir dalam membaca Al-Quran di sini yaitu memperpendek bacaan mat, mengurangi gunnah, dan tetap merujuk pada ilmu tajwid, kaidah, dan juga hukum-hukumnya. Itu adalah pengertian dari hadir dan ketentuannya. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu tentang tadwir dan ketentuannya. Nah, apa yang dinamakan tadwir? Pengertian dari tadwir di sini adalah membaca Al-Quran pertengahan antara pelan dan cepat. Nah, bacaan tadwir ini dikenal dengan bacaan sedang, tidak terlalu cepat, tetapi juga tidak terlalu pelan. Nah, bacaan tadwir di sini lebih dikenal dengan bacaan sedang, tidak terlalu cepat, juga tidak terlalu pelan. Nah, tetapi pertengahan antara keduanya, tingkatan bacaan Al-Quran yang kedua ini adalah tadwir. Menurut bahasa, tadwir adalah menjadikan sesuatu dengan bentuk melingkar. Nah, adapun menurut istilah para ulama tajwid yang dimaksudkan dengan tadwir di sini adalah bacaan yang sedang, yaitu antara tahqiq atau perlahan dan hadir atau cepat. Nah, untuk contoh penerapan tadwir di sini adalah bacaan dengan tempo tadwir, bacaan yang sedang. Nah, jadi tidak cepat, tidak pula lambat. Bacaan dengan tempo inilah yang paling serius, yang paling sering dibaca oleh para imam saat mengimami sholat kaum muslimin, juga yang paling sering digunakan oleh kaum muslimin saat praktek tadarus. Itu adalah pengertian dari tadwir secara bahasa maupun istilah. Nah, adapun ketentuan tadwir dalam membaca Al-Quran di sini yaitu yang pertama, tadwir merupakan tingkatan membaca Al-Quran yang berada di antara tartil dan hadir.
Yang kedua, tadwir adalah cara membaca Al-Quran dengan tempo sedang, tidak terlalu lambat, ataupun tidak terlalu cepat juga. Yang ketiga yaitu pada tempo tadwir, bacaan emmat itu tidak dipenuhkan, seperti majais munfasil, tidak sampai panjang 6 ketukan. Itu adalah ketentuan-ketentuan dari tadwir. Nah, dari keempat atau tempo tingkatan tersebut, jumhur ulama berpendapat bahwa membaca dengan tartil adalah yang utama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Muzammil ayat 4, "Warattilil Qur'ana tartila," dan bacalah Al-Qur'an ini dengan tartil. Quran surah Al-Muzammil ayat 4. Itu adalah 4 pengertian-pengertian dari pembahasan yang sudah saya sampaikan tadi. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Tsummassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.